Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala ma nawa bihi Rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa bihi jami'ul anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin was sahabatu wat tabi'in wa jami'u awliya'illah min masyarikil ard ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu khassah ala ma nawa bihi asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul ali wa radiyallahu anhu wa nawwara dharihah wa Syaikh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa jami' ahli tariqah as-sufiyah wa jami' awliya'i tis'ah fi Jawa wa fataha wa ulama'iha khususan jami'u awliya'i masyayikh hadhil buq'ah al-mubarakah wa ma hawlaha khassa ala ma nabi sahibul haul Simbah Haji Usman Ali wa usuluhu wa furuhu wa man ta'allaqa bi wa muhibbih wa muridih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba al-insanil muntaqa sayyidi man lil karimi ahsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'ul muna ila yaumil huda amma ba'd. Hadaratil afadil ulama anal ajilla, para romo-romo yai, ibu-ibu nyai, nakhussu bidzikr simbah nyai Hajah Aisyatur Radiyah, mugi tansah sehat tawil umur fi taatillah, tansah kersa nderekaken para santri pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ki Haji Muhajir Ali Dalas Danten Al-Usrah Al-Karimah, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz, ustadzat, pesantren dan lembaga pendidikan di lingkungan Fathul Huda di Kabupaten Tebo ini, para wali-wali santri, santriwan santriwati, bapak ibu, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, bapak bupati Kabupaten Tebo atau yang mewakili, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat Ansor, Rijalul Ansor, dan tidak ketinggalan sahabat-sahabat Banser. Ada sahabat saya yang lama tapi selalu merasa baru, Ketua Ansor Kabupaten Tebo, sahabat Jawir Hafidi, yang sekaligus Ketua KONI Kabupaten Tebo. Masya Allah, sampai jabatan saja berani poligami, tapi tidak berani poligami yang sebenarnya. Alhamdulillah, hadirin hadirat, tanpa mengurangi rasa hormat para masyayikh yang tergabung ke dalam Robito Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Tebo dan sekitarnya, yang nampak Masya Allah kiai aja berkenan disuruh pakai seragam. Ini bid'ah yang luar biasa. Alhamdulillah. Salawatullahi wassalamuhu biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa mengalir ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama sepakat dengan pernyataan berikut ini, yang semula
diucapkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang hidup sekitar tahun 500 Hijriah, yaitu pernyataan idza kanal insanu min lahmin wa damin fahuwa bil hayawani asbah. Jika manusia itu hanya sekedar raga, sekedar jasad, sekedar darah dan daging, maka manusia tentu lebih mirip dengan binatang. Astaghfirullahaladzim. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan atau binatang, dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Ketiga-tiganya bisa disebut dalam bahasa Arab sebagai hayawan. Dados kula sing matur niki nggih hayawan. Kiai Muhajir Ali nggih hayawan. Karena sama-sama makhluk hidup. Tetapi tentu saja laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman dengan seperangkat alat taukid, adatut taukid. Pertama lamut taukid, dan yang kedua qad. Laqad khalaqna. Ini kalau ndak santri seperti santri Fathul Huda pasti kurang paham. Apalagi kalau yang disuruh nerjemah hanya Mbak Meta, artificial intelligence, Meta AI ini lho, masamu Mbak Meta kowe. Jadi sungguh benar-benar kita garis bawahi, sungguh benar-benar aku Allah, Allah yang berfirman seperti itu, menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Dari segi postur tubuhnya, postur yang ahsan, the best at all, benar-benar sangat yang terbaik. Tetapi sudah bukan menjadi rahasia lagi. Manusia kalau kita angan-angan, kita pikir, lama kelamaan semakin tidak kerasan dengan habitat kemanusiaan. Menungso niku saya dangu, kula nek matur ngaten paham nggih. Watose sahabat saya Jawir Hafizi tidak paham. Manusia itu semakin lama semakin tidak kerasan dengan kemanusiaannya, ingin pindah ke habitat lain, ingin pindah ke kelompok lain. Dari 3 kelompok makhluk hidup, kira-kira kelompok manakah yang paling mungkin manusia berpindah kepadanya? Kalau manusia ingin berpindah bersama kelapa sawit, tentu tidak mungkin. Ingin meniru seperti kelapa sawit, tentu tidak mungkin. Hanya ada satu kemungkinan, manusia berpindah ke kelompok binatang. Makanya Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan, idza kanal insanu min lahmin wa dam, kalau manusia itu hanya berdasarkan darah dan daging, fahuwa bil hayawani asbah, maka manusia lebih menyerupai binatang. Bapak Ibu,
kula menawi nuturi santri-santri mekaten. Nduk. Kamu makan apa enggak? Makan. Mas, kambing makan enggak? Makan. Nduk, kamu tidur enggak? Tidur. Mas, kambing tidur enggak? Tidur. Mas, kambing cowok ketemu kambing cewek seneng enggak? Seneng kan? Jujur li, halo. Jujur li, ang. Kamu cowok ketemu cewek seneng nggak? Jujur. Tidak boleh berbohong di majelis ilmu, dosa besar. Nonton ya. Halo. Kamu cowok ketemu cewek seneng nggak? Seneng kan? Normal, you know. Oke. Nah, mari kita simpulkan. Kambing makan, kamu makan. Kambing tidur, kamu tidur. Kambing cowok ketemu kambing cewek seneng, kamu juga ketemu, kamu juga seneng. Betul? Betul? Kalau sudah betul, maka apa bedamu dengan kambing, saudara-saudari? There is no difference between us and the sondesik, begitu ya? Sondesik ya? Lah kambing kan itu gak ono beda nih kaya. Saya punya seekor kambing, saya ajak GGS jalan-jalan sore untuk menghabiskan waktu. Kemudian kambing saya melirik sebelah kanan atau sebelah kiri, ada daun-daunan yang hijau menarik, langsung disaut atau pakai izin kepada pemiliknya? Langsung disantap, begitu kan? Halo. Yang dulu ngambil timah seharga 271 triliun atau minum pertamax seharga 900 triliun, itu pakai izin dengan pemiliknya atau asal samber? Maka koruptor berarti seperti yang keras. Koruptor berarti seperti cetok. Bon semanten kemawon dengan saged kalaturaken ngoten iki. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita sudah sebagai ahsani takwim, makhluk hidup yang paling mulia. Tapi kenapa kita tidak kerasan, tidak betah dengan kemuliaan kita sebagai manusia? Kita lebih tertarik untuk meniru kambing. Di luaran, jauh dari pesantren, pergaulan muda-mudi, halo, malam Ahad, seperti lanang karo wadon padha sepi-sepi, padha senggal-senggol kaya kebu sapi. Mboten kula lho sing matur nggih. Nggih. Kalau ada yang tersinggung pun cekap semanten kemawon, kula tak pamit. Perjalanan ke Jambi itu jauh tahu. Kaya ke pun sami sadar nggih para rawuh. Halo. Pun sami sadar nggih penyakit kita.
Menusa sing wis apik malah ora kerasan dadi menusa. Pertanyaannya berikutnya adalah mengapa itu terjadi? Mengapa manusia semakin tidak kerasan dengan kemanusiaannya? Mengapa itu terjadi? Jawabannya insya Allah kuliah 4 SKS nggak cukup. Maka mengingat waktu cukup 4 menit kemawon nggih. Nggih. Singkat ngoten mawon lho. Kak mangke kalau kebanyakan itu malah kemungkinan banyak kelirunya. Ini repot. Banyak sebab, tetapi yang paling mudah kita ketahui adalah karena kita sudah sejak semula tidak menyadari kenyataan berikut ini. Titik 2. Ngoten nggih. Bahwa manusia itu memiliki 2 penyakit. Napa Bu? 2 penyakit. Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit rohani alias penyakit hati. Sudah bukan rahasia lagi kalau kita kepala pusing, perut mulas, segera mencari obat napa mboten? Segera berobat atau masih ditunggu nanti-nanti saja? Lumrahnya segera mencari obat. Tapi itu sekedar untuk penyakit jasmani. Tapi kalau hati ini dengki dengan orang lain, iri dengan kekayaan yang lain, iri dengan kedudukan yang lain, suudzon dengan orang lain, takabur dengan orang lain, semuanya ini adalah penyakit rohani. Pertanyaannya, sudahkah kita pernah berusaha untuk mengobati penyakit rohani? I don't think so. Menungso niku nek penyakit jasmani enggal-enggal pados tombo. Leres napa mboten? Tapi kalau dengan penyakit hati masing-masing, nyaris tidak pernah ada upaya yang serius untuk mencari obat. Kata orang, wazadatinu billatan, semakin runyam ketika kemudian dunia pendidikan. Saya tidak mengkhususkan kepada 1, 2, 3 lembaga, tapi ini kesalahan kita bersama. Universitas manapun, fakultas kedokteran, rasa-rasanya hanya mengurusi penyakit jasmani. Dokter-dokter spesialis dengan spesialisasi yang bermacam-macam. Ada SPPD, semakin spesialis penyakit dalam. Ada lagi SPBM, spesialis penyakit bedah mulut. Ada SPOG untuk ibu-ibu yang hamil. Ada SP macam-macam. Banyak sekali spesialisasi kedokteran, tapi lagi-lagi hanya kedokteran jasmani. Saya bermimpi di dalam Kiai Muhajir itu ada pelang. Kiai Haji Muhajir Ali, spesialis seluruh penyakit hati. Buka praktek 24 jam 7 hari seminggu. Halo. Jadi sudah lama sekali manusia
hanya memperhatikan penyakit jasmani. Yang nelan timah 271 triliun dan minum pertamax 900 triliun, itu kira-kira menurut orang Kabupaten Tebo sehat atau sakit? Sehat. Sehat jasmani, tapi hatinya nggak cuman sakit tapi bobrok. Tidak memfungsikan hati nurani. Konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan itu sederhana. Al-birru matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ketika sesuatu itu membuat hati kita tenang dan tentram. Sedangkan wasyarru, konsep keburukan, maha kafis sodri, sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Orang-orang yang melakukan pelanggaran kira-kira bisa tidur nyenyak seperti santri Fathul Huda enggak? Enggak. Mereka tidurnya biasanya pakai pel tidur, itu pun tidak akan nyenyak. Halo, saya bersyukur Kiai dalam Kiai Muhajir Barokah. Saya kalau ukuran normal sudah capek tapi bisa tidur tadi, alhamdulillah. Jadi apalagi dengan kursi sempo ini, biasanya saya kalau ceramah pakai kursi minimal 5 jam. Dan saya sudah sholat asar jamak takdim, jadi nggak urusan saya. Nanti kalau mau bolos, undur satu persatu, saya tetap ngaji insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manusia lebih memperhatikan penyakit-penyakit jasmani. Padahal sama-sama, misalnya seseorang tidak mau memperhatikan dua-duanya, tidak mau memperhatikan penyakit jasmani, tidak pula memperhatikan penyakit rohani. Kira-kira taruhannya apa? Tidak mau berobat terhadap penyakit-penyakit jasmani, paling banter akibatnya adalah mati. Titik. Ya mati kok, sampean bilang paling hanya kematian. Iya, lihat akibat yang lain. Sedangkan siapapun yang tidak memperhatikan kesehatan rohani, sengaja tidak mau berobat, sudah tahu penyakit hatinya, maka taruhannya masuk neraka. Mohon segera tentukan sikap, lebih ringan mana, mati dengan masuk neraka? Halo, bapak-bapak milih pundi, sedo napa mlebu neraka? Ibu-ibu milih pundi, eco pundi, sedo napa mlebet neraka? Gak milih kabeh. Mboten kersa milih. Tapi kalaulah harus memilih, halo, lebih ringan mana, mati atau masuk neraka? Mati. Mati itu sangat ringan sekali dibanding dengan masuk neraka. Karena ahli neraka, kata kitab, kok kayak aku sudah pernah masuk neraka aja. Ahli neraka itu impian satu-satunya bisa mati. Kalau sudah mati tidak merasakan siksa neraka. Kemecer-kemecere ahli neraka niku pecah. Ning boten diparingi dening Gusti Allah, tetep khalidina fiha abada. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi sekali lagi, ampun supe, kalau kita tidak memperhatikan pengobatan dan kesehatan jasmani, paling banter akibatnya adalah mati. Tapi kalau kita tidak memperhatikan pengobatan penyakit-penyakit rohani, maka taruhannya masuk neraka. Tapi lagi-lagi kita sama-sama sadar, manusia lebih suka memperhatikan kesehatan jasmani. Halo, itu sebab pertama mengapa manusia semakin tidak kerasan dengan kemanusiaannya. Sebab selanjutnya adalah sebagaimana yang sudah pernah diramalkan, diprediksi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, kelak umatku di hari akhir menjelang kiamat. Menjelang apa? Kiamat. Nyuwun sewu, kinten-kinten kiamat niku mbenjang nopo para rawuh? Anak-anak, kira-kira kiamat itu kapan? Nggak tahu kan? Wamal mas'ulu bi'a'lama minas sa'ili. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya juga nggak tahu, makanya bertanya. Tetapi mohon maaf, kira-kira, halo anak-anak, kira-kira kiamat itu bisa diundur atau tidak? Bisa, sotoy lo. Kiamat itu bisa diundur. Halo. Dan siapa yang paling berkompeten dan paling berpeluang untuk mengundur kiamat? Para santri. Tepuk tangan untuk santri. Kalau nggak percaya, mumpung ada Mas saya RFI, mari mulai besok kita tutup seluruh pesantren kita. Jangan ada yang ngaji. Maka saya pastikan Jumat mendatang tidak ada subuhnya, alias kiamat. Kiamat itu konon rencananya Jumat subuh. Ketika tidak ada lagi orang yang tolabul ilmi ditambah tahajud pada malam Jumat, maka mari para jombloan jomblowati, setiap malam Jumat kalian wajib bertahajud supaya besoknya tidak jadi kiamat. Karena seburuk-buruk manusia adalah ketika kiamat datang masih dalam keadaan jomblo. Halo. Seburuk-buruk manusia adalah ketika kiamat datang masih dalam keadaan jomblo. Maka sebelum kalian nikah, selalulah bertahajud minimal setiap malam Jumat demi masa depan kalian yang lebih cerah. Kok nggak ada yang oh gitu ya? Atau kita ini jangan-jangan berharap kiamat datang lebih cepat? Monggo para rawuh, econe kiamat niki biar lebih cepat atau diundur? Diundur. Halo? Iya, diundur. Dan pasukan pengundur kiamat yang paling mudah adalah para tolibul ilmi, para pencari ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Maka mumpung ada bapak-bapak pejabat ini, nggih, saya berharap bapak-bapak pejabat pasti ingin banyak memberikan sumbangsi
peranan-peranan terhadap dunia pesantren. Alhamdulillah saya melihat ada BLK itu juga dari negara nggih. Ya itu berarti bukti bahwa negara kita juga memperhatikan pendidikan. There is no doubt, tidak bisa diragukan lagi. Cuman nggih khusus pejabat Kabupaten Tebo, saya itu sudah masuk Tebo sudah berulang kali, tapi jalannya kok masih begitu-begitu saja. Saya khawatir kalau wali-wali santri menjenguk anaknya mengalami kesulitan dengan medan jalan yang la yusmin wa la yughni min ju'. Mohon segera diperhatikan, saya kira ya ABPD bisa diatur. Ini di sini ada DPR nggak? Ada lah, nanti segera disahkan di Dewan begitu. Jalan raya ini satu perekonomian, dua pendidikan. Di Tebo ini kan banyak pesantren ya. Lah iya, padahal mereka ini pasukan pengundur kiamat. Kan jasanya luar biasa. Begitu. Sehingga semoga nanti pada kunjungan berikutnya kalau ada yang mau ngundang, yang nggak mau ngundang juga nggak masalah. Emang gue pikirin kalender saya sudah penuh. Loh iya, loh kalau nggak penuh kan kiamat Kiai. Iya nggak penuh Kiai. Betul kok sombong, kalender saya penuh, betul. Kalender penjenengan di sami penuh ya. Iya, kalender kosong yo kiamat toh. Piye toh kok beting.